Pertanyaannya kira-kira begini. Saya menyaksikan di YouTube ada seorang yang bernama Ibu Tere Pardede, di mana beliau telah menjadi mualaf oleh karena beliau pernah bertanya kepada seorang suster, mengapa Yesus yang adalah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Mengapa ketika Yesus tergantung di kayu salib berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau memang benar Yesus itu Allah, kok Allah berteriak kepada Allah? Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Shalom. Saudara-saudara dimanapun berada, pada kesempatan ini saya memiliki hati yang terbeban untuk menyampaikan satu pemikiran di mana peristiwa ini disoroti akhir-akhir ini oleh para YouTuber Kristen. Adapun maksud dan tujuan saya berikan tanggapan ini, dasar yang pertama, oleh karena adanya beberapa orang yang bertanya kepada saya secara langsung. Pertanyaannya kira-kira begini. Pak Pendeta, saya menyaksikan di YouTube ada seorang yang bernama Ibu Tere Pardede, di mana beliau telah menjadi mualaf oleh karena beliau pernah bertanya kepada seorang suster, mengapa Yesus yang adalah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Mengapa ketika Yesus tergantung di kayu salib berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau memang benar Yesus itu Allah, kok Allah berteriak kepada Allah? Kira-kira penjelasan dari orang tersebut kepada saya seperti itu. Saudara-saudara, saya sebagai seorang pelayan Tuhan memiliki beban, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberi pencerahan, penjelasan kepada siapapun yang menyaksikan, mendengarkan ulasan ini, sehingga mereka juga bisa mempertanggungjawabkan keyakinannya di hadapan Tuhan, di hadapan sesama orang Kristen, bahkan kepada orang-orang lain di luar Kristen yang meminta pertanggungjawaban tentang apa yang diyakini dan diimaninya sebagai seorang Kristen. Saya perlu memberikan tanggapan seperti ini. Saya memberikan satu ilustrasi. Satu ketika ada seorang dari saudara kita Jawa membeli pepaya di Medan. Dan kebetulan yang menjual pepaya ini adalah orang Medan atau orang Batak. Si ibu yang dari suku Jawa ini bertanya kepada si bapak orang Batak yang menjual pepaya, piro katesnya bang? Mohon maaf ya, kalau ada teman-teman dari Jawa di mana pengucapan saya kurang tepat, saya memang tidak begitu mengerti bahasa Jawa. Tapi saya ingat kata-kata itu, piro katesnya bang? Kemudian si bapak yang satu ini, orang Batak ini menjawab, ini sudah lembek bu, ini sudah matang, sudah bisa siap dimakan ini. Nanti ibu beli, ibu nanti langsung kupas di rumah, sudah langsung bisa dimakan ini. Sudah mantap, sudah enak, sudah masak ini. Iya, piro katanya bang? Bukan bu, bukan. Ini sudah lembek ini, coba lihat ini. Kemudian si bapak ini memencet pepaya yang dipilih oleh si ibu ini. Lihat ini sudah lembek dia. Coba lihat dulu, ini sudah lembek dia ini pepayanya. Iya, bang, piro katesnya? Apa yang terjadi? Si bapak ini karena lama-kelamaan, nada suaranya makin tinggi, apalagi orang Batak tahu kan? Akhirnya si bapak ini marah, dia lempar ini pepaya kepada si ibu ini.
Dan si ibu ini kaget. Bang, kenapa jadi marah? Kenapa jadi lempar ke saya? Lagian dari tadi kamu bilang pir. Ini sudah matang, kamu bilang pir gitu. Tahu nggak artinya Bapak Ibu? Ini si abang Medan ini nggak ngerti artinya piro. Di pikirannya si abang Medan ini pir itu masih keras, belum matang, masih mentah. Itulah yang dibantah dia dari awal. Padahal si ibu ini bukan berbicara mengenai sudah matang apa belum. Si ibu ini tahu betul bahwa dia sudah matang itu papaya. Tapi si ibu ini sedang bertanya, berapa harganya? Saudara, dari contoh ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang membuat banyak orang Kristen salah kaprah, bahkan orang-orang di luar Kristen salah kaprah memahami tentang ketuhanan Yesus. Oleh karena orang-orang lain di luar Kristen memahami ketuhanan Yesus itu sama dengan keallahan, keilahian Yesus. Dan saya mau kasih tahu, ada banyak orang Kristen yang punya pengertian, pemahaman yang sama dengan saudara-saudara kita yang lain di luar Kristen. Makanya saya mau menegaskan saat ini, istilah ini perlu diluruskan. Dan saya melihat ada banyak orang Kristen yang akhirnya beralih dari kekristenan karena gagal paham, karena sama sekali tidak mengerti dan tidak bisa membedakan antara istilah Tuhan bagi Yesus dan Tuhan huruf besar semua kapital bagi Allah. Jadi istilah dalam kekristenan itu tidak boleh dipahami dari sudut pandang orang lain memahami istilah yang ada dalam kekristenan. Tidak bisa. Saya mau menegaskan kepada Bapak Saudara saat ini, Tuhan Yesus berdoa, padahal dia Tuhan. Saudara, yang menjadi kesalahan fatal di sini karena tidak mengerti dan memahami arti Tuhan bagi Yesus. Saya kasih tahu kepada setiap kita, arti Tuhan bagi Yesus tidak otomatis artinya Tuhan adalah Allah atau Bapa. Tidak. Dalam bahasa Yunani, Tuhan di situ memakai kata Kyrios atau Kurios. Bahasa Inggrisnya Lord, Tuhan. Jadi bukan artinya Allah yang adalah Bapa. Bukan. Jadi kalau Yesus yang adalah Tuhan berdoa kepada Bapa, saya mau kasih tahu, ini yang gagal dipahami oleh orang-orang berkeyakinan lain. Bahkan juga masih banyak orang Kristen yang tidak paham dengan ini. Kalau kita tidak mengerti ini, akan merasa rancu memang. Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tuhan yang mana lagi? Apakah Tuhan Yesus berdoa kepada diri sendiri? Kan salah. Yesus disebut Tuhan. Kata Tuhan di situ bukan artinya Allah atau Bapa. Buktinya apa? Ada ayat yang mengatakan 1 Korintus 6 ayat 14, demikian bunyinya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Coba perhatikan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Berarti kata Tuhan di situ menunjuk atau merujuk kepada Yesus. Oke, Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Kalau pengertian Tuhan di situ adalah Allah, mana mungkin Allah membangkitkan Allah? Oleh karena itu, memang Alkitab menegaskan sebutan Tuhan bagi Yesus itu tidak pernah artinya Allah, apalagi Bapa. Tidak. Yang diyakini oleh orang Kristen, yang menjadi keilahian dari Yesus Kristus itu adalah keberadaannya sebagai firman yang melekat dalam diri Bapa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kodrat Yesus yang ilahi itu sebagai firman, itulah yang diyakini oleh orang Kristen sebagai Allah. Dan sebutannya itu di dalam Alkitab adalah anak, firman, anak tunggal Bapa. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal di situ pengertiannya adalah firman Allah. Dan ketika Yesus dalam keberadaannya sebagai firman, tentu bukan ciptaan. Karena apa? Allah mencipta segala sesuatu melalui firman, dan tanpa firman
tidak mungkin ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saya melihat di sini, kalau ada orang mengatakan, kok Yesus Tuhan berdoa kepada Tuhan? Dan pengertian Tuhan atau sebutan Tuhan bagi Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari gelar, jabatan, kepenguasaan. Bukan nama. Saya ulangi sekali lagi. Sebutan Tuhan bagi Yesus adalah gelar, jabatan, kepenguasaan, junjungan, kalau bahasa Jawa, Gusti. Dan jangan lupa, Matius 28:18 berkata, kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada Yesus yang sudah bangkit itu diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Diberikan. Berarti ada yang memberi. Siapa yang memberi? Yang memberi adalah Bapa itu sendiri. Kepenguasaan satu-satunya yang dimiliki oleh Bapa dipercayakan kepada Yesus Kristus dalam eksistensi keberadaannya sebagai manusia. Tidak mungkin kepenguasaan atau kuasa ketuhanan diberikan kepada keilahian Yesus. Tidak mungkin. Karena keilahian Yesus itu sehakikat dengan Bapa dalam keberadaannya sebagai firman Allah yang ada dalam diri Bapa. Ini clear. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya.